Salam berjumpa kembali, teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita tentu mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dan tentunya kisah tentang Yohanes Pembaptis ini diawali dari malaikat Allah menampakkan diri kepada Sakaria, ayahnya, ketika Sakaria sebagai imam agung sedang mempersembahkan kurban penghapusan dosa bagi umat Israel dan tentu dirinya sendiri. Pada waktu itu, malaikat Allah menyampaikan kepada Sakaria bahwa istrinya akan mengandung seorang laki-laki yang bernama Yohanes. Teman-teman yang terkasih, Yohanes yang dilahirkan oleh Elisabet adalah utusan Allah yang mempunyai tanggung jawab mempersiapkan jalan bagi Mesias. Di sini dia menyerukan pertobatan bagi para pendengarnya, dan sebagai bentuk pertobatan mereka dibaptis oleh Yohanes dengan air sebagai bentuk tanda tobat mereka. Teman-teman yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis tampil hanya sebagai seorang nabi yang menyerukan pertobatan, dan pembaptisannya hanya merupakan sebuah pembaptisan tobat, ya. Pembaptisan dengan air sebagai tanda tobat bagi setiap orang yang telah dibaptis, ya. Dan tentu tujuan dari pembaptisan Yohanes mempersiapkan umatnya, mempersiapkan pendengarnya untuk menerima Mesias yang akan datang. Kita bisa paham di sini, posisi Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias, tetapi dia hanyalah sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nah, pada hari ini dalam bacaan Injil Yohanes, di mana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Di mana ketika ada para muridnya
sedang berada dalam perselisihan tentang Yesus yang ada di seberang juga membaptis, mereka melaporkan hal itu kepada Yohanes Pembaptis. Menarik, Yohanes Pembaptis di situ tidak serta-merta meminta para muridnya itu untuk melarang, tetapi dia tahu bahwa yang sedang membaptis itu adalah Mesias yang sudah datang, atau Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Allah. Sehingga di sini Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa dia itu, atau dia yang membaptis itu lebih daripada saya. Mungkin singkatnya begitu. Padanya ada baptisan yang lebih agung. Dia membaptis dengan roh dan kebenaran. Sedangkan aku membaptis kamu dengan air sebagai persiapan bagi kamu untuk menyambut dia yang sudah datang itu. Atau mungkin kita bisa katakan dia yang sedang membaptis orang-orang yang di seberang itu. Di sini teman-teman dikatakan dalam Injil tadi oleh Yohanes, dilukiskan bahwa yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di sini ungkapan kerendahan diri Yohanes bahwa dia itu bukan Mesias. Mesias yang sebenarnya itu sudah datang dan yang sedang membaptis orang-orang yang ada di seberang sungai itu. Di sini juga Yohanes merasakan sebuah sukacita besar ketika dia tahu bahwa yang sedang membaptis itu adalah Yesus atau Mesias yang sudah dijanjikan Allah, atau Mesias yang selama ini didengung-dengungkannya atau disuarakan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun kepada para pendengarnya. Sukacitanya menjadi penuh, dan pada akhir dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Menarik teman-teman, pernyataan Yohanes ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebab Yohanes tahu memposisikan dirinya bahwa dia itu hanyalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi dia yang sudah datang itu, atau bagi Yesus yang sedang melakukan baptisan yang ada di seberang sungai itu. Di sini tentunya Yohanes dengan segala kerendahan hatinya, dia pelan-pelan mengundurkan diri dari publik, dari banyak orang. Kemudian seolah-olah dia membuka jalan bagi Yesus untuk melanjutkan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi rencana Yesus sendiri, yaitu menyelamatkan kita semua. Teman-teman yang terkasih, poin penting yang kita petik dari pribadi Yohanes Pembaptis ini adalah kerendahan hatinya. Dalam pengalaman kehidupan kita, tentu kita menyaksikan begitu banyak orang yang menampilkan diri dalam ketidakrendahan hati, atau mungkin juga diri kita sendiri yang terkadang menampilkan diri dalam kesombongan, di dalam ketidakrendahan hati. Di sini kita bisa memahami bahwa diri kita saat itu sedang dikuasai oleh egoisme, atau sedang dikuasai oleh kecenderungan kita untuk menjadi lebih dari yang lain, atau untuk ingin tampil beda dari yang lain meskipun dengan cara yang tidak layak. Ketidakrendahan hati akan menutup hati kita, menutup pikiran kita akan suatu nilai yang lebih besar dari itu, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu tentunya merupakan suatu nilai yang dibela oleh Yesus, di mana dengan mati-matian dia membela, bahkan dia mengorbankan dirinya demi manusia, demi kemanusiaan manusia, atau demi nilai universal, yaitu nilai kemanusiaan. Di sini tentunya ketika kita berada dalam posisi ketidakrendahan hati, kita mengabaikan nilai itu dan kita bertindak semau kita, tanpa harus memperhatikan perasaan orang lain, tanpa harus memperhatikan situasi orang lain. Yang terpenting kita tetap
eksis, yang terpenting kita tetap menjadi yang terbaik meskipun yang lain menjadi kurbannya. Dan bahkan seharusnya posisi yang bukan posisi kita, kita akui sebagai posisi kita. Tentu di sini gambaran ketidakrendahan hati kita. Yohanes pada hari ini tokoh yang menunjukkan kepada kita, kita hendaknya semakin rendah hati agar Allah itu semakin dikenal di mana-mana. Kerendahan hati kita memungkinkan nilai kemanusiaan atau memungkinkan Allah berkarya, memungkinkan Allah bisa dikenal banyak orang, memungkinkan Allah bisa memancarkan cahayanya kepada orang lain atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kerendahan hati adalah nilai juga ya, tetapi dia lebih pada sebuah kualitas diri kita yang tentunya dilandasi oleh penghayatan iman kita kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, semoga tokoh Yohanes Pembaptis pada hari ini meneguhkan penghayatan dan pengaktualisasian kerendahan hati kita di hadapan sesama agar Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang. Dengan demikian pun kita akan mendapatkan suatu pahala yang saatnya kita terima dari Allah sendiri. Semoga.